Kesaksian beberapa saksi ahli yang dihadirkan kubu 03 dalam sidang gugatan sengketa Pilpres 2024 justru menguntungkan Prabowo Gibran. Hal itu diungkap tim hukum 02 selesai persidangan. Seorang saksi ahli misalnya mengatakan pengaruh bansos atas keterpilihan pasangan Prabowo Gibran hanya 29%. Sisanya adalah faktor lain. Faktor lain itu seperti ketertarikan masyarakat terhadap Prabowo yang telah beberapa kali ikut Pilpres sehingga menjadi ingatan publik. Jika pengaruh bansos hanya 29% untuk seseorang memilih atau tidak memilih presiden, maka tuduhan kecurangan melalui bansos yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif otomatis gugur. Misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29%, 71% tidak bisa, adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 21%, 29%, apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah satu pelanggaran TSM dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil Pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%, kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga psikolog yang dihadirkan, yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu, bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri, dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi capres, ya, jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik. Ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pencalonan presiden, sehingga itu sudah familiar. Apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus Pilpres ini, sehingga harus dilakukan Pilpres ulang. Pada bagian lain, Yusril juga mengatakan saksi ahli Romo Fran Magnis Suseno yang selama ini lebih dikenal luas sebagai seorang filsuf dan ilmuwan sosial, karena pemikiran-pemikiran filosofisnya justru memberikan judgement atau tuduhan kepada presiden yang dianggap melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024 ini. Kita menghormati keputusan dari pihak pemohon 2 yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan yang saya kira tidak dalam posisi seperti itu seorang ahli dihadirkan, memberikan satu pendapat filosofis dan akademis, iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan, melakukan kesalahan itu, kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim, dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia, karena dia manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct, itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK
dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang. Beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu memang ada pelanggaran etik, itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Prabowo Gibran, Man of Our Time.